Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani as-siktul ladzi lam yastahillah ay lam tarfa sautahu sharifan. Wathani tining se nomor 2. Asik tu kak dinto anak kalabuan alladzi lam yastahilla sita ajareng basira ing kisiktun. Ai lam tarfa tekse tak ngangka basira ing kisiket sautahu dek ka suarana ing kisiket sharifan hale ajareng. Sedangkan yang nomor 2 dari bagian seseorang yang tidak boleh dimandikan dan disolati ialah anak yang keguguran, yang tidak menjerit sama sekali. Anak keluar, kita ada pak waktu nak keluar, pas keluar maka gak rintai kocak anak kelabuan. Ketika tak aswarah sama sekali, maka gak rinto ada bebayi gak rinto tak oleh kak angkui mandi, tak oleh kak angkui solate. Fa inistahalla sharikhan au baka fa hukmuhu kal kabir. Fa inistahalla tetilamun acereng basira ingki sikat sharikhan hale acereng au baka atau benangis basira ingki sikat fa hukmuhu maka tining hukum sikat kal kabiri panika akati orang siraja atau bahasa tua. Jadi apabila bayi tersebut menjerit atau menangis, maka hukumnya sama dengan orang yang dewasa. Tapi mana bimangken anak kalabuan kak rinto acereng, beda acereng ngasanajan sakit atau nangis, maka anak kalabuan kak rinto pada hukuman ben orang siraja setuah, yakni wajib kangkoi seempat kak rinto dalam masalah majid dipandiki salate kafani kuburan. Mana bita cereng sama sekali, maka tak oleh pandi, tak oleh salate pun wajib kangkoi untuk ban ekopur. Wasiktu bitasli sini alwaladun nazilu qabla tamamihi ma'khudun minas sukuti. Wasiktu tining lafaz siktun bitasli sini galaban ibaca telok sinna alwalatu kak rinto anak an-nazilu setoron atau bese keluar qabla tamamihi isa beluna sampurnana walad ma'khudun turbanika ikala minas sukuti dari masdar lafaz sukutun. Sedangkan siktun itu esinnya bisa dibaca 3, saktun, siktun, suktun. Itu merupakan anak yang keluar sebelum waktunya atau sebelum sempurna keluar. Kita pantas kangkui keluar, maka pas keluar kak dinto kocak sikat. Siktun kak dinto diambil dari masdar sukutun. Wa yughsalul mayyitu witron salasan aw khamsan aw aksara min dzalika. Wa yughsalu ban ipandi al mayyitu basira mayyit witron hale kencil. Salasan kalaban telok aw khamsan atau lima aw aksara atau hale lebih banyak. Min dzalika dari kak disa engki salas. Dan mayit hendaknya ketika mau dimandikan secara ganjil dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak. Jadi mana bimandi mayit kak dinto asopre kangkoi ipandi secara ganjil. Kencil yakni 3 kalih atau apa? 5 kalih atau lebih 7 kalih. Intinya pokok kencil. Dianjurkan harus
kencil ketika memandikan mayit. Wa yakunu fi awwalihi ghasluhu sidrun ayyusan wa ayyasta'in al-ghasilu fil ghaslatil ula min ghasalatil mayyiti bi sitrin aw khitmiyin. Wa yakunu ban badah fi awwalihi panikan nge pertamana engki mandi. Ghasluhu tining mandi engki mayit. Wa yakunu ban bada fi awwali ghaslihi dalam keadaan mandi engki mayit. Sidrun pon apa ngangkui daun sidr atau daun bukol. Ayu sanu tekesa sunat aki ayasta'ina pon apa kutu minta tolong al-ghasilu pasir orang si mandi. Bila ghaslati dalam adusan al-ula si pertama min ghasalatil mayyit nyata banyak-banyak mandi mayit. Bisitrin kalaban ngangkui daun sidr au khitmiyin adaba daun acam. Dan hendaknya di awal pertama kali memandikan mayit menggunakan daun sidr dengan arti daun bukol yang mempunyai arti disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit di dalam adusan yang pertama atau siraman yang pertama menggunakan daun sidr dan juga daun khitmi, daun bukol atau daun asam. Jadi ini awal pertama kali mandi mayit orang yang mandi kat dito sunnah ngangkui daun sidr yakni daun bukol atau ngangkui daun acam. Kat dito sunnah. Wa yakunu fi akhirih ay akhiri ghaslil mayyiti ghairil muhrimi syai'un qalilun min kafurin bihaitsu la yughayyirul ma'ah. Wa yakunu ban bada fi akhirih panikan nangi akhira ingki ghuslun ay akhiri ghaslil mayyiti tekesar indi budina mandi mayyit ghairil muhrimi seta ihram syai'un bona pasakono syai'un bona pasakone qalilun syai'un bona pasetong-setong qalilun sisakone min kafurin dari minyak kafur bihaitsu la yughayyiru kalaban sakirna tak mau bapona pasy al ma'ad ka aing. Dan juga disunatkan di paling akhir memandikan mayit yang tidak berstatus orang yang berihram menggunakan sedikit dari minyak kafur dengan sekiranya minyak kafur tersebut tidak sampai merubah air. Jadi ketika idi budina adik budi mandi mayit kak dinto sunnah pokok mayit kak dinto tak ihram tak berstatus orang yang ihram ngangkui sakone dari minyak kafur aing kak dinto campur minyak kafur sisa kirana minyak kafur kak dinto tak sampai mau berdekah warnana aing, tak sampai mau berdekah roma aing. Kak dinto arwaki kasunnatan. Wa'lam anna aqalla ghaslil mayyiti ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan. Wa'lam ban oninga sampian anna aqalla ghaslil mayyiti tidak kasangguna paling sakone in mandi mayyit. Takmimu badanihi paneka maberetah betena mayit bil ma'i kalaban ngangkui aing marotan kalaban sakalian wahidatan setetong. Perlu diketahui bahwasanya paling sedikitnya memandikan mayit ialah meratakan seluruh badannya dengan menggunakan air. Satu kali diratakan, cukup satu kali asalkan beretah sabetan. Adinto paling sakonen mandi mayit. Wa amma akmaluhu fa mazkuratun fil mabsutati. Wa amma akmaluhu anapun tining paling sampurnana mandi mayit pamazkurun maka panika disebut fil mabsutati dalam kitab Sifaluas katerangna. Sedangkan paling sempurnanya memandikan mayit ialah hukum yang akan disebutkan di dalam kitab yang diperluas keterangannya. Wa yukfanul mayyitu dzakaran kana au unsa balikan kana aula fi salasati aswabin bidin. Wa yukfanu ban ipuntu ataba ikafani al mayyitu pasira mayyit. Dzakaran ka dinto lake kana beda pasira engki mayyit au unsa ataba ka dinto bini. Balikan ka dinto balik kana beda pasira engki mayyit aula ataba punten.
Fi salasati aswabin dalam telok banyak-banyak angkui bidin sepoteh. Dan hendaknya mayit ketika mau dikafani, baik mayitnya laki-laki ataupun perempuan, baliau ataupun tidak, menggunakan 3 pakaian yang serba putih. Wa takunu kulluha lafaifa mutasawiyatan tulan wa ardan tasturu kullu wahidatin minha jami'al badani. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Wa takunu ban bada kulluha punapa satajana ing kisalasa. Lafaifa kak dinto banyak-banyak lembaran mutasawiyatan sepada tulan dari arah-arah lebarah wa ardan tulan dari arah-arah lancengah wa ardan ban dari arah-arah lebarah. Tasturu si bisa nutupi kullu wahidatin punapa saban-saban setong min hadari ing kisalasa jami'al badani dekat setajana badan. Laisa sitada fiha paneka idil masalasa qamisun punapa gamis wala imamatun ban tunjukkan surban. Dan 3 pakaian tersebut harus berupa lembaran yang sama dari segi panjang dan lebarnya. Yang satu persatu dari yang 3 macam tersebut harus menutupi seluruh badan. Dan yang 3 macam tadi bukan berupa gamis dan juga bukan berupa surban. Jadi telo lapis kak dinto harus pada di dalam segi lebar lancengah. Lancengah lebar harus pada. Yakni satu persatu dari lapisan kain kafan kak dinto harus menutupi seluruh badan. Tasturu kullu wahidatin minha jami'al badani. Satu persatu dari kainnya harus menutupi terhadap seluruh badan. Setelah kak dinto bukan berupa gamis dan juga bukan berupa surban. Wa ingku finaz-zakaru fi khamsatin fa hiya salasatul mazkuratu wa qamisun wa imamatun. Awil mar'atu fi khamsatin fa hiya izarun wa khimarun wa qamisun wa lafafatani. Wa ingku fina ban lamun kafani az-zakaru pasira mayit laki fi khamsatin dalam telok lapes. Fa hiya maka tini ingki khamsa salasatu ka dinto telok al-mazkuratu seisebut wa qamisun ban polegamis wa imamatun ban surban. Awil mar'atu adaba seekapani basira orang bini fi khamsatin dalam telola dalam 5 lapes. Fahya maka tini ingki khamsa izarun kak dinto aropa sarong wa khimarun ban kodung wa qamisun ban gamis wa lafafatani ban 2 lembaran. Jadi apabila mayit laki-laki dikafani dengan menggunakan 5 kali lapisan, maka yang 5 macam tadi adalah 3 yang barusan dan ditambah gamis dan surban. Atau yang dikafani sebanyak 5 kali itu berubah perempuan, mayit perempuan. Maka yang 5 tadi itu berupa sarung, kerudung, gamis dan 2 kain kafan. Wa aqallul kafani taubun wahidun yasturu auratal mayyiti fil asahi yasturu auratal mayyiti 'alal asahi fir raudati wa syarhil muhazzabi. Wa aqallul kafani tining paling sakoniin apuntu taubun kak dinto angkui wahidun sisetong yasturu senotope ponapa ing kisaub auratal mayyiti deka aurata mayyit 'alal asahi metrokul asah Firawdati dalam kitab Rawdah wa syarhil muhazzabi ban syarana kitab muhazzab wa syarhil muhazzabi ban syarana kitab muhazzab. Sedangkan paling sedikitnya mengkafani mayit ialah menggunakan 1 pakaian yang bisa menutupi terhadap seluruh aurahnya mayit. Seperti hukum yang ada di dalam kitab Rawdah dan syarhil muhazzab menurut qaul ashah. Wa yakhtalifu qadrahu bidzukuril mayyiti wa unusatihi. Wa yakhtalifu ban pita-pita qadruhu punapa katara engki saub bidzukuratil mayyiti kalaban lakekna mayyit wa unusatihi ban binina mayyit. Dan pakaian tersebut diukur atau berbeda dengan beda-bedanya mayyit. Ketika laki-laki
maka bagaimana? Ketika perempuan, maka bagaimana? Diukur dengan mayit yang mau dikafani. Wa yakunul kafanu min jinsi ma yalbasuhu syakhsu fi hayatihi. Wa yakunu ban al kafanu pun apapun tuun min jinsi ma paneka ngangko jenis saparang yalbasu sing ngangko huda kaing ki ma syakhsu basira orang fi hayatihi waktu odi ningki sahas. Dan kain kafan tersebut atau yang dijadikan untuk mengkafani itu harus berupa jenis yang memang biasa dipakai seseorang di waktu hidupnya. Jadi angkoi sejut lakar biasa yang kui waktu di noreng kak dinto. Mungkin saya kak dinto timin kurang lebih nanten golanya unsapora. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.